Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading forex lagi di MT4 atau MetaTrader. Di sini seperti biasa, kalian harus cari market forex yang kuat naik atau kuat turun, dan gue pilih di dj.p. Kita lihat ya guys ya. Di sini marketnya lagi uptrend nih, lagi naik ya. Kalau gue lihat nih, time frame 4 jamnya pun sama, di 1 day-nya pun sama nih. Ya, gue akan open posisi buy dulu. Nanti kita jelasin kenapa gue open posisi buy di sini. Oke, kita trade di sini dengan 0,01 lot. Kita lihat hasilnya di sini kita masih minus sebesar 0,55 dolar. Nah, alasan yang pertama di sini kan karena uptrend nih. Pastinya harus open posisi buy, dan gue pilih di market atau di time frame 1 jamnya ini open posisi di harga terendahnya saat ini. Udah menyentuh si supportnya nih, lihat kalian sendiri tuh ya, tuh support. Nah ini supportnya ini nggak saling menembus sebelumnya, terus resistennya saling menembus, dan marketnya ini udah mau naik dan di harga terendahnya. Nah di sini nggak kelihatan nih, gue nggak tahu nih kalau memang marketnya bener-bener kayak gini nih. Jadi ini nggak jelas nih, merahnya ini pelemahan, terus candle hijaunya ini kekuatan atau kenaikan lah ya, sinyal kenaikan. Ini disebutnya support yang kuat ya, sinyal kenaikan yang kuat karena dua candle ini searah, lalu muncul candle hijau nih, dua candle hijau. Nah di sini muncul candle merah, dan ini belum mencapai area resistennya, jadi masih ada kemungkinan untuk dia naik ke atas, yaitu di time frame 1 jam. Tuh lihat, kita masih minus sebesar 0,75 dolar. Kita cek di 4 jamnya, lalu di 4 jamnya gimana? Di 4 jamnya ini juga naik nih, tuh ya, di uptrend. Dan ini supportnya ini kalau kita garis ini udah menyentuh nih, udah menyentuh. Jadi dia tuh ngebentuk pola gunung, tapi pola gunung naik uptrend, dan gua open posisi buy pas dia di harga terendahnya ya. Ini sama resisten sama support juga nih, resisten saling menembus, support yang saling menembus. Informasi candlenya sih di sini kalau gue lihat pelemahan ya, kurang sih nih pelemahan, tapi nggak apa-apa nih ya, karena dia udah menyentuh supportnya. Biasa dia didorong dulu, kalau mau ke bawah pun dia harus ke atas dulu guys. Di satu day-nya ini, nah ini uptrend juga nih, tapi sayang banget di sini ada sinyal kenaikan untuk dia ke bawah, resisten. Jadi gue nggak akan trading sampai 1 hari full, mungkin ya sekitar beberapa menit, 1 jam ya, 4 jam. Kalau ini udah profit ya udah. Nah untuk take profitnya sendiri di mana? Ya kayak biasa ya. Kalau kalian mau sampai resisten sini nggak apa-apa, silakan. Tapi untuk kalian yang modal besar juga sebenarnya nggak sampai sini juga udah harusnya ya udah profit udah gede. Ya nggak sampai sini udah gede. Nah untuk stop lossnya sendiri ya melewati ini nih. Kalau dia melewati ini, support ini ya, atau mungkin melewati area ini nih. Ini aja deh ya, kalau kalian modalnya kecil, itu tandanya kalian langsung close saja. Tandanya dia masih mau ke bawah guys ya, melewati si support area ini, biar kalian minusnya nggak terlalu besar. Oke? Tuh di sini aja nih untuk stop lossnya ya. Nah kalau kalian yang mainnya lebih dari 4 jam, modal agak gede, ya udah silakan kalian bisa stop lossnya mungkin sampai sini ya, biar kalian nggak kena margin call. Oke, di sini kita masih minus nih di dj.p. Kayaknya nanti kita skip videonya. Gue juga mau lanjut trading di platform lain atau aplikasi lain dan aset lain juga di sini. Oke, di sini naik sih. Kalau gue naik semua nih uptrend. Oke, nanti kita lanjutin kalau dia udah profit. Akhirnya kita di sini profit juga, lihat di dj.p ya. Udah hampir 2 dolar, menyentuh 2 dolar, kita udah profit. Di sini kalian bisa close atau mau nunggu profit lebih besar ya silakan. Tapi di sini gue kasih tahu cara close-nya. Kita tutup close with profit. Lumayan ya, hampir dapat 2 dolar nih. Tuh, dia bener-bener naik ternyata guys di sini. Di time frame di sini bukan di ini mah emas ya. Kita salah. Kita cek ya. Tadi di mana, di atas di DJ. Nah,
Tuh ya, kalian lihat sendiri, ini marketnya naik uptrend dan ternyata bener ya. Lihat, tadi kan candle hijau ini candle merah ya. Kita open posisi buy-nya dan ternyata ini sekarang udah jadi candle hijau nih. Makanya dia profit ya. Ini 4 jamnya ya. Di 1 jamnya lebih kelihatan tuh. Ya, udah menyentuh resistennya. Tuh ya, yang tadi gue bilang ketika dia menyentuh resistennya mungkin gue akan close. Nah, kecuali kalau dia melewati ini ya kita bisa open posisi buy lagi. Tapi jangan terlalu lama juga nantinya karena ini supportnya banyak. Biasanya kalau dia udah menyentuh support ya begini, biasanya nih pola marketnya bakalan muncul sumbu. Ya, nah kita nggak tahu sumbu itu kan jadi apa. Entah itu jadi pembalikan, entah itu jadi pelemahan sementara lalu lanjut ke atas lagi, itu nggak ada yang bisa tahu. Jadi amannya ya jauhi resisten atau support ketika kalian udah mau profit ya udah close. Kecuali kalau udah mau open posisi super resisten itu pengaruh. Nah, ini time frame 1 jamnya. Dan untuk informasinya ini juga pelemahan guys, pelemahan untuk naik, jadi gue nggak bisa lama-lama nih, kecuali candle seperti ini nih. Informasinya kuat naik ya, tapi di sini kayak nggak ada ya, nggak ada guys di sini ya, nggak muncul. Nah kalau kayak gini kan pelemahan di candle hijaunya sumbunya lebih panjang di bawah, itu disebutnya informasi pelemahan untuk dia ke atas, bukan berarti sangat lemah ya, tapi hanya menginformasi, jadi kita harus hati-hati. Di 4 jamnya di sini juga sama tuh udah naik ke atas. Nah ini juga pelemah nih, candle hijau ini sumbunya sama panjang ya kan, candle hijau ini sumbunya lebih panjang di bawah. Nah ini pelemahan nih, kalau kayak gini harus hati-hati juga nih ya, nggak bisa kita langsung hold terus. Nah apalagi ini udah mau menyentuh area supportnya nih, ini area supportnya nih yang tadi gue bilang ya, area supportnya. Di 1D-nya gimana? 1D-nya ini lebih condong ke bawah. Nggak, ini uptrend sebenarnya, uptrend. Cuma nih sinyal ini nih, gue nemu resisten yang sempurna. Ini resisten sempurna lebih ke penurunan. Jadi nggak searah sama informasi sama market yang naik sama informasi candle yang nggak searah nih. Nih, makanya nggak gue saranin kalian main lama-lama di market seperti ini guys. Jangan sampai 1-2 hari juga ya, kayak gue tadi cuma hitungan menit kalau nggak salah ya, nggak sampai lama-lama. Nah ini resistennya nih sempurna, ini sinyal ke bawah ya, bukan berarti dia bakal ke bawah ya guys ya, bukan berarti, karena kan ini marketnya lagi naik tuh. Nah kalau market seperti ini udah beda arah, tinggalin aja, cari lagi market yang bagus, forex tentunya, sama di kripto atau emas ya, saham juga sama kayak gitu guys caranya. Jadi nggak bisa sembarangan open posisi, mentang-mentang marketnya naik, tapi open posisi baik, kita nggak lihat dari sinyal kenaikan, penurunan, informasi candle. Nah itu yang bikin kalian nyangkut, padahal marketnya emang benar-benar lagi naik. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Kalau kalian yang mau belajar trading saham, trading forex, emas, serta kripto, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue. Nanti gue masukin ke grup gratis. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari. Terima kasih udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.